Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kita dipertemukan dengan dalam kondisi sehat walafiat untuk menyaksikan diseminasi budaya positif oleh PDP Angkatan 11, yaitu Bapak Ardan Sauki dan juga Bapak Yudo Brawono. Langsung atas sambutan dari Ketua Mongol. Oke, untuk lebih memperdalam ya, nanti kita banyak sharingnya. Monggo langsung mawon untuk yang pertama menyampaikan Ardan Budi. Monggo silakan Pak Ardan. Baik, terima kasih Bu Dino selaku MC atau pembawa acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau saya itu lebih cenderung ke selamat pagi. Walaupun siang, malam, sore, saya cenderung ke selamat pagi. Karena kalau pagi itu kita selalu semangat kita masih menggelora. Jadi nanti kalau saya mengucapkan selamat pagi, jawabannya pagi sekali. Ngerti nggih? Oke, saya ulangi. Selamat pagi. Pagi sekali. Oke, terima kasih yang terhormat Ibu Ketua Pondel Sependipat Baja, Ibu Dr. Anda Siti Maftuhatin MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 34 Surabaya. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami, saya dan Pak Yudo, untuk membagikan hasil kami mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Semoga saya doakan nanti Bapak Ibu bisa lolos guru penggerak, ya nanti akan mengetahui bagaimana pembelajaran di guru penggerak itu, terutama di modul 1.4 ini sangatlah penting untuk dikuasai oleh guru. Untuk yang pertama nanti materi akan kita bagi dua, ya, yaitu ada materi paradigma perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Langsung saja, tapi sebelumnya untuk kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Monggo Pak Yudo. Apal nggih Bapak Ibu lagunya? Apal berita itu apal banget itu. Nggih. Monggo. Cucuku sing apal iki. Oke, sampai tepuk monggo. Ini lagunya beda-beda. Pelajar Pancasila yang saya putar pertama
sebelum masuk ke materi, karena nanti materi ini bermuaranya tetap kepada nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Langsung Pak Yudo, untuk yang pertama Bapak Ibu, yaitu tentang perubahan paradigma pembelajaran, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui ya, selama ini sebelum kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu seakan-akan guru sebagai objek dalam pembelajaran. Jadi murid itu mau tidak mau harus ikut dengan cara mengajar kita. Sedangkan di dalam kelas itu murid sangatlah heterogen dari berbagai latar belakang sosial dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru ya merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tetap nanti muaranya ke profil pelajar Pancasila. Jadi dengan paradigma baru ini kita lebih mengutamakan proses dalam pembelajaran itu akan berdiferensiasi. Guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, tapi berganti, berubah menjadi siswa yang menjadi objek pembelajaran. Jadi berpihak, berpusat dan berorientasi pada siswa. Memang perubahan itu sangat sulit untuk kita lakukan, kita harus bertahap Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas itu banyak sekali berbagai aneka karakter dari siswa kita harus bisa memetakan. Jangan berbiak-biak di podo rantakne, akhirnya nanti yang kemampuannya itu rendah itu pasti akan ketinggalan dan tidak bisa belajar secara maksimal. Ya, jadi kita tidak usah anti perubahan, karena tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Selanjutnya Pak Yudo. Nah ini teori kontrol. Ada berbagai macam miskonsepsi, ya, pemahaman yang salah tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi nggak bisa kita mengontrol murid sesuai dengan kehendak kita. Istilahnya nyetir murid itu nggak bisa, karena ya tadi siswa itu, anak itu lahir sudah dengan membawa bakat dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selama ini kan kita seperti itu. Pokoknya aku ngajar di kelas, cara aku ini murid kudu paham. Nah, padahal siswa itu kebutuhan belajar, minat belajar dan cara belajarnya berbeda-beda. Jadi ya tidak usah kaget kalau nilainya anak-anak memang tidak seperti yang kita harapkan, karena memang cara belajarnya harusnya berbeda-beda sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini, kadang-kadang kita itu egois. Memang saya akui saya juga egois. Kita itu yakin, sangat yakin kita bisa memberikan ilmu kontrol kepada siswa. Itu seakan-akan siswa akan manut seperti apa yang kita inginkan. Itu tidak bisa. Itu hanya ilusi. Jadi siswa saya sekarang pemikiran saya berubah. Dulu saya sering bentak-bentak siswa, sering istilahnya menghukum siswa selama mempelajari modul-modul dalam guru bergerak. Ternyata memang siswa itu berbeda-beda. Ada yang dibentak itu dia manut, ada yang dibentak malah melunjak. Itu memang seperti itu. Nanti akan ada segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Yudo selanjutnya nanti. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah,
kata-kata kita kepada murid kadang-kadang itu akan selalu membekas di dalam hatinya. Dan kita beranggapan bahwa kritik dan membuat murid itu merasa bersalah. Oh enggak kerjakan PR, ayo tulisan PR 2 kali lipat. Itu murid akan selalu merasa bersalah dan itu akan membekas di hatinya. Itu adalah sebuah ilusi, tidak akan bisa menguatkan karakter siswa. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini, memang kita sebagai orang dewasa kadang-kadang merasa lebih banyak ilmu, lebih banyak pengetahuan. Akhirnya kita itu berhak memaksa murid harus sesuai dengan kehendak dan keinginan guru. Itu kalau di dalam guru penggerak itu tidak bisa. Kita itu hanya seperti petani, ya Pak Bida ya, seperti petani. Kita itu merawat padi, biarlah padi itu tumbuh sebagai padi. Jangan berharap padi itu tumbuh sebagai jagung. Tugas kita hanya untuk merawat, menyiram, mencabut rumputnya agar padi itu tumbuh selayaknya padi yang berkualitas. Kadang-kadang kita akan memaksa kehendak kita. Kamu harus tertib, datang harus tepat waktu, tugas harus tepat mengerjakan. Padahal kita nggak tahu latar belakang siswa di rumah bagaimana. Oke, selanjutnya Pak Yudo. Nah ini, kita harus bisa merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu kalau menurut guru penggerak sekarang itu salah. Jadi yang benar adalah realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Kebutuhan makan saya 3 piring, kebutuhan makannya Pak Dion 2 piring, itu nggak bisa disamakan. Jadi kita harus berubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah ini seakan-akan apa yang kita lihat itu juga dilihat oleh orang lain. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu teori stimulus respon. Untuk ke teori kontrol, ya itu beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih berpikiran terbuka. Tidak bisa memaksakan orang lain harus memandang sesuatu itu sama seperti kita memandang sesuatu itu. Itu tidak bisa. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu pendapat yang kurang tepat. Yang paling tepat adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol manusia lain. Tidak ada yang bisa kita kontrol selain diri kita sendiri. Contoh, kita memang hari ini anak-anak tertib Jumatan. Kita kontrol, tapi besok itu tidak akan bisa seperti hari ini. Pasti akan berubah. Dan kita tidak bisa terus mengontrol orang lain itu. Yang bisa kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsik nanti dari dalam diri anak. Memang sulit, ini perjalanan yang panjang. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah itu menurut stimulus respon, ada yang menang pasti ada yang kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang, sama-sama menang, tidak ada yang kalah. Sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake, sedih tanpa aji-aji. Nah itu kalau orang benar seperti itu. Masuk ke materi yang kedua, disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, apa arti disiplin? Selama ini kita memiliki pandangan atau pemikiran disiplin itu apa? Mungkin Pak Asam, arti disiplin itu apa? Menurut Pak Asam, disiplin itu berarti bertanggung jawab atas apa yang diberikan tugas.
sama seorang teladan tadi seperti itu disiplin. Oke, tepuk tangan untuk Pak Aksan, gitu ya. Jawaban Pak Aksan luar biasa. Mungkin ada lagi Pak Fahmi, disiplin itu sama seperti Pak Aksan. Oke, Bapak Ibu, kita berpikiran selama ini bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kita harus mentaati itu, kalau tidak mentaati nanti kita akan mendapat hukuman. Nah itu selama ini kan gitu, disiplin, yang disiplin, nanti kalau nggak disiplin ada sanksi atau hukumannya. Sedangkan menurut disiplin positif, ya disiplin mengacu pada disiplin diri. Kita tidak bisa mendisiplinkan orang, tapi disiplin diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, ini memang kita bertahap Bapak Ibu. Semua itu tidak bisa instan. Perubahan tidak bisa instan. Kita harus bertahap untuk membenahi apa arti disiplin. Ternyata disiplin itu tidak terkait dengan peraturan-peraturan, tapi disiplin itu bisa mengontrol dirinya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu adalah pengertian dari disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, tadi sudah saya sampaikan, selama ini kita akan berpikir bahwa kalau disiplin itu ada hubungannya dengan peraturan. Nanti kalau nggak ditaati mendapatkan hukuman, kalau ditaati nanti aku iso dapat hadiah. Ya, itu salah menurut disiplin positif. Yang benar adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi nanti motivasi intrinsik yang kita bangun dari siswa, bukan karena siswa itu ayo garapan kok bijimu tak tambahi, ayo siapa yang maju pertama ke depan nanti nilainya saya tambahi, ayo siapa yang gak terlambat besok nanti dapat hadiah dari bapak ibu. Itu menurut teori disiplin positif itu kurang tepat. Yang di kolom hijau itu adalah kesimpulan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita tekankan pada motivasi intrinsik. Nanti ada teori motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Monggo berikutnya. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada 3 nilai kebajikan di sini dikelompokkan menjadi 3. Dan untuk kita, untuk pendidikan itu mengarah ke paling kanan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di situ sudah lengkap: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang nomor 2 dan nomor 3 itu adalah nilai-nilai kebajikan dari berbagai sumber. Monggo, Pak. Itu untuk disiplin positif Bapak Ibu sudah bisa dipahami ya? Sampun, enggak ada pertanyaan. Yang berikutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, harus terpenuhi dalam dirinya. Itu dinamakan kebutuhan dasar manusia. Ya, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kira-kira sebelum menuju ke 5 kebutuhan dasar, ada yang sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia ada 5? Ngomong-ngomong, Pak Dion, kebutuhan dasar manusia ada wonten gangsal Pak Dion. Ngomong Pak Dion,
survival, kebutuhan bertahan hidup. Terus itu yang pertama, itu berhubungan dengan perut, sandang, papan, pangan. Itu harus tercukupi pada siswa. Karena kasus-kasus siswa yang melanggar atau melakukan perilaku yang menyimpang itu memang kadang-kadang dari 5 kebutuhan dasar ini ada yang belum terpenuhi. Seperti umpamanya, mohon maaf, seperti Dani. Itu Bapak Ibu, siswa kita Dani itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar yang mana? Kasih sayang. Kasih sayang, love and belonging, kasih cinta dan kasih sayang. Terus apa paling? Yang sering itu apa? Meminta-minta kepada temannya itu kira-kira bertahan hidup dan penguasaan. Dia merasa dirinya butuh pengakuan. Aku loh ono ning sekolah. Terus caranya menunjukkan kekuasaannya, dia ingin membuat kelompok-kelompok itu. Sampun Pak Dion. Itu, Yang berikutnya adalah kesenangan. Nah ini kadang-kadang tadi disampaikan oleh Pak Dion, ada siswa itu yang ketika mengerjakan itu keliling saja, nggak bisa duduk. Ketika mengerjakan tugas sering keliling, itu kadang-kadang kita juga jengkel. Ayo cukup rame, tunggu, kan gitu. Itu dia membutuhkan kebutuhan dasar, kesenangannya kurang, jadi dia senangnya ya gitu, keliling, gitu. Asal tidak mengganggu temannya, kalau menurut saya itu tidak apa-apa. Terus ada lagi yang mencari kesenangan, keluar kelas, kamar mandi, terus bisa dia mengerjakan tugas, kembali ke kelas sudah selesai. Itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu. Yang terakhir yaitu kebebasan. Nah ini banyak terjadi di anak kita. Kalau pelajaran itu saya tanya, Pak, jam kosong Pak. Rumah samu jam kosong, gue kok tasik senang. Aku sadar gitu akhirnya. Ayo, enggak jadi Pak, enggak jadi jam kosong. Ayo, masuk anak seperti itu. Itu kebebasan. Maka terkadang saya mengajaknya keluar kelas. Terus bebas kelompok aning sorbet pelem, kelompok aning sorbet jambu, neng ngisor terserah, yang penting kalau mengerjakannya dengan bebas dan senang. Itu kalau saya seperti itu. Lanjut Pak Yudo. Nah ini tadi motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kadang-kadang banyak terjadi di anak kita. Untuk menghindari hukuman, akhirnya dia membawa sepatu 2. Yang putih dipakai ketika istirahat, yang hitam dipakai ketika pembelajaran. Nah, itu dia akan menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tidak dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini paling beda ya dengan penghargaan lomba, menang lomba terus diberikan apresiasi penghargaan, itu berbeda dengan yang dimaksud sini. Yang dimaksud di motivasi perilaku manusia ini, ketika murid itu melakukan sebuah perilaku yang menyimpang, itu dia berusaha memenuhi, memperbaiki, tapi dengan adanya imbalan. Ayo, sesuk kan potong rambut ya, sesuk tak pengen hadiah. Awas sesuk kan gak potong rambut di sekolah. Dia akhirnya yang pertama dia menghindari ketidaknyamanan, dia terpaksa potong. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, dia senang, aku potong tak 5.000, sesuk diwene 20.000, bisa ganti 15.000. Dia potong. Itu 1 dan 2. Yang diharapkan dari motivasi perilaku manusia adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita bangun motivasi dalam diri siswa. Dan siswa itu kalau saya tanyain dengan halus itu jawabnya los, tidak terjadi. Mas, kenapa kamu kok terlambat? Ya Pak, maaf Pak, tadi saya itu baru kesiangan, semalam ngegame sama teman saya itu sampai jam 12 Pak.
Ya, kamu tahu ya kesalahanmu apa? Ya Pak, saya tahu. Terus saya tanya lagi, kira-kira kamu bisa nggak mencari solusi untuk kesalahan itu apa, untuk perbaikinya? Oh, menang, nggak bisa jawab. Ya. Terus saya berikan saran, bagaimana kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia baru bisa menyimpulkan, oh ya Pak, berarti saya harus begini Pak, harus begini. Kemarin saya juga sudah mempraktekkan, ternyata siswa tidak takut. Berbeda dengan saya kalau menghukum siswa nggak pakai sepatu. Ayo ini, sepatu gurun. Siswa itu ya nurut, tapi takut. Tapi gini Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan restitusi seperti itu, bukan berarti anak lepas dari konsekuensi. Contoh, ada anak terlambat. Kita sudah memberikan sebuah penguatan, konfirmasi dan sebagainya. Bukan berarti langsung dilepas masuk kelas, tapi tetap harus menjalankan konsekuensi sesuai dengan tata tertib dan peraturan sekolah. Yang penting kita anak-anak sudah sadar akan kesalahannya dan sudah menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya, tapi tetap harus menjalankan konsekuensi. Kadang-kadang yang berupa hukuman, kadang-kadang ya. Tapi saya yakin sekarang sudah tidak ada hukuman-hukuman karena sekolah ramah anak. Yang ada konsekuensi atau sanksi. Nanti akan tahu bedanya apa, tahu hukuman dan konsekuensi. Monggo lanjut Pak Yudo. Berapa menit Pak? Oke, yang berikutnya konsep ini hukuman dan penghargaan. Ini adalah sesuatu yang membangun identitas yang gagal karena motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Ada tujuan yang ingin dicapai itu dia akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan imbalan. Hukuman itu menyakitkan, penghargaan itu tidak efektif karena ketika tidak diberikan penghargaan akan kembali melanggar. Yang kedua, hukuman tidak nyaman. Ya memang ya, kalau hukum itu tidak nyaman. Saya juga kalau dihukum juga tidak nyaman. Berikutnya, merusak sifat yang penghargaan itu merusak hubungan. Ada sifat iri di teman yang lain. Aku wis koyo ngono tapi kok gak oleh hadiah. Nah, ada sifat iri yang timbul di teman-temannya. Itu juga kurang efektif. Yang ketiga, murid takut memaksa dan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak itu cenderung stagnan, tidak bisa berkreativitas karena dia orientasinya hanya sebuah imbalan, sebuah hadiah, bukan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Hukuman murid akan menyembunyikan kesalahan dan penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Nah ini biasanya kita kalau penghargaan itu kan sekarang kurikulum merdeka sudah nggak ada ranking kalau begini. Ranking itu dulu ada di kurikulum KTSP itu ada ranking. Nah dengan adanya kurikulum merdeka ranking dihapus itu bertujuan ya tadi karena motivasi anak itu ya hanya untuk mendapatkan ranking. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri untuk menumbuhkan kesadaran. Lanjut Pak. Nah ini yang sukses membangun identitas yang sukses yang tumbuh dari dalam diri siswa sendiri. Konsekuensi atau sanksi tadi. Yang kuning itu efektif tapi sedikit efektifnya, lebih banyak kurang efektifnya ditimbang efektifnya. Yang paling efektif yang ungu, restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Siswa merasa bersalah, dia melakukan konsekuensi, balik lagi motivasinya hanya jangka pendek, tidak bisa jangka panjang. Sama berbeda dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Perlu monitoring berkelanjutan. Untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Konsekuensi, stimulus respon. Untuk restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain, bisa memanusiakan manusia. Terus murid menghormati peraturan atau konsekuensi, karena kalau tidak menghormati melanggar nanti akan mendapatkan sanksi. Kalau restitusi, teori kontrol dirinya bisa memegang kontrol atas dirinya sendiri.
Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang restitusi, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, lanjut dong. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada satu kasus yang di sini kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin ada kasus lain, nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi di kelasnya ada kasus lain. Tapi saya beri contoh di sini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Apabila kita memberikan hukuman, itu contohnya berupa guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kalau saya dulu, ayo maju, ngadut ke pojokan sampai pelajaran selesai. Terus guru marah dan murid takut. Nah, ini biasanya memang karakter orang berbeda-beda, tapi kita harus bisa menahan emosi pada siswa karena kita sudah sekolah lama anak. Dulu saya sering ketika anak rame di mana, di sholat duha atau di sholat Jumat, itu sajadah melayang, powak itu sering. Saya juga pernah menyuruh anak sholat di tengah lapangan ketika Jumatan, tengah lapangan panas pakai tikar karena rame. Itu sebelum saya mengerti tentang ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Anak pada waktu itu nurut melakukan, tapi minggu depan tidak melakukan karena takut, bukan sadar. Yang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Nah, kamu tadi telat 10 menit. Oke, nanti istirahat 10 menit, kamu jangan keluar. Kerjakan tugas ini. Nanti setelah 10 menit baru keluar. Jadi istirahatnya berkurang 10 menit. Itu sanksi atau konsekuensi. Tidak menyakiti, tapi kurang efektif. Tidak menyakiti anak, tapi kurang efektif. Dia akan merasa bersalah. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Hanya menghormati peraturan, belum menumbuhkan kesadaran. Nah, yang restitusi seakan ini koyok omong kosong kalau dibaca. Mosok iso arek dimoroni. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah ini. Kalau Mas, itu sering gak garap tugas ngapo? Tapi kita kan kadang-kadang langsung ayo garap tugas, garapan tinggal soal papan tulis kan itu kadang-kadang. Terus saya dulu seperti itu memang. Terus guru terbuka dan menghormati, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, akan saling terbuka. Seakan-akan siswa itu nyaman untuk menceritakan permasalahannya. Oke, puisi Pak. Oke, ini ada sedikit untuk soal dalam bentuk puisi untuk membedakan mana hukuman, mana sanksi atau konsekuensi. Nanti Pak Yudo tolong kirim video dulu. Moga Bapak Ibu bisa mengikuti menjawab soal-soal hukuman versus konsekuensi. Nanti mungkin ada pengalaman lain, loh aku pernah melakukan ini, ternyata ini hukuman. Oh, saya pernah melakukan ini, ternyata ini sebuah konsekuensi. Moga Pak Yudo bisa dikirim. Nanti dimulai Pak Yudo. Bagikan apa itu Pak? Wes bagikan. Dimulai sekarang Pak. Terus dia benar juga ya. Monggo bisa diklik linknya di Dewan Guru, dituliskan namanya, nama singkat saja atau nama kerennya tidak apa-apa. Silakan dijawab 10 soal, nanti akan mengetahui itu hukuman atau konsekuensi. Monggo. Sampun Bapak Ibu, kalau sudah saya mulai. Belum ya? Pak ini nggak mengerjakan Pak. Depannya kosong. Depannya kosong sebelahnya.
menunggu peserta. Oke. Ini loh. Nggak mau. Tadi yang dibagikan langsung link Pak? Langsung. Oke, tinggal tunggu mulai. Karena tadi yang dibagikan link bukan kode. Kalau kode nanti memasukkan kode. Sabun bisa mulai. Oh, baru satu peserta. Oh, mau ya. Oke, 2 peserta, 3 peserta. Yang di mana kedinasan tuh? Nah, Yang di 4 peserta. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk join ke kuisis. Ya, betul. Ditentukan akan belum dimulai. Nanti kalau sudah dimulai, diketikkan nama. Oke. Setelah ini nanti ganti Pak Ibu yang lebih mengenal karena materinya tentang apa Pak? 5 komposisi kultural guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya sabun Pak, ada. Bisa diulang? Sudah 10 peserta? Ada Ibu? Iya. Langsung kalau sudah dimasukkan nama klik mulai. Yang nanti kalau di sini saya klik mulai langsung soalnya muncul. Iya, sebelah selesai bisa dimulai? Bisa. Iya. Walah. siapa? Oh, benar. Terus siapa lagi? Pilih. Benar Pak. Coba klik mulai Pak. Nanti nyusul ke bawah Pak. Klik mulai. Bisa. Bisa ya, bisa mengerjakan ini. Pak Fahmi, nomor 1. Bu Eni nomor 2. Wah, Bu Nyupi, Bu Nyupi. Bu Eni, nah. Pak geser pisau. Geser pisau. Salah siapa komentar? Tadi dia komentar. Tetapi kalah dengan Bu Eni. Ayo. Oh, Pak Lasiman, menyalip Bu Eni. Oh, Bu Eni nomor 1. Oke. Oh, Pak Lasiman nomor 1. Bu Eni lagi. Persaingan ketat. Oh, Pak Lukman. Petolong. Oke, ini kan sudah selesai ya, Pak. Masih ada yang bergerak? Oke. Pak Gige, 9. 9.090. Polisinya. Ayo, langsung. Naik mereka. Sudah selesai semua? Belum? Oke. Ada yang benar 10 soal? Yang benar 10 soal tak bikin, benar semua? Belum selesai.
paham mana yang termasuk paham mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Meskipun kedua-duanya itu kalau menurut teori motivasi itu kurang tepat karena yang tepat itu adalah restitusi, tapi konsekuensi sedikit lebih baik daripada hukuman. Itu. Seperti tadi ada soal, Dani terlambat 10 menit ketika pelajaran olahraga. Pak Willy selaku guru olahraga menyuruh Dani lari putar lapangan 2 kali. Itu kalau kita nggak fokus, kita anggap itu sebagai hukuman. Tapi kita lihat konteksnya, itu adalah pelajaran olahraga. Jadi konsekuensinya harus putar 2 kali. Ya apa? Tapi kalau nggak mengerjakan tugas, terus disuruh putar lapangan, tugas bahasa Jawa, terus saya suruh putar lapangan, itu baru hukuman. Itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan mungkin? Monggo, ada yang ditanyakan satu aja. Satu aja. Monggo. Oke. Monggo Ibu Lis. Saya masih ini perlu dikasih contoh lagi mengganti biasanya kalau anak duluan kan gitu. Ini saya masih terbawa yang lalu-lalu dan saya juga bukan bergerak tapi mengikuti bagaimana cara-cara. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bu Lis. Di sini yang dimaksud memberikan penghargaan atau apa tadi imbalan itu apabila siswa melakukan melanggar sebuah peraturan. Contoh, bukan kalau itu untuk menyemangati siswa yang lain dan itu tidak melanggar peraturan sebelumnya, itu tidak apa-apa. Itu sebagai motivasi kepada siswa dan memberikan penghargaan kepada siswa, tapi siswa itu tidak mendapatkan melakukan pelanggaran. Yang dimaksud di sini siswa itu melakukan pelanggaran. Seumpama gini, kamu nggak mengerjakan PR, besok dikerjakan ya akan saya kasih hadiah. Ya, itu baru nggak boleh, gitu. Tapi kalau siswa itu normal, tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan dari perilaku, itu boleh untuk penyemangat siswa. Tapi kalau siswa melanggar, terus kita itu memberikan siswa aja mana ya, mau tak main hadiah, itu yang nggak boleh. Karena dia motivasinya hanya sebuah imbalan, bukan sadar dari dirinya sendiri. Nonton bunis. Terima kasih. Bapak Ibu, itu cukup dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Yudo. Ini lebih kompleks lagi materinya tentang apa yang sudah Bapak Ibu wali kelas terapkan di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Terus nanti berhubungan dengan kalau ada siswa melakukan pelanggaran, bagaimana kita menyelesaikan, yaitu dengan segitiga restitusi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Yudo. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ibu. Terima kasih untuk Pak Hamdan yang sudah memaparkan dari materi yang pertama. Saya di sini akan melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang posisi kontrol guru. Kita sebagai guru pada umumnya selalu berhadapan dengan murid yang beraneka ragam, baik itu murid yang penurut menurut kita atau murid yang sering melanggar menurut kita. Jadi 5 yang ada itu adalah 1 pendukung, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Oke Pak Hamdan? Nah, ini saya berikan contoh 5 penerapan posisi kontrol guru, di mana dengan kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai pendukung, kita akan memberikan hukuman, yaitu hormat bendera selama 1 jam. Itu yang kita lakukan. Kamu tidak memakai atribut lengkap nih, karena kamu hormat bendera selama 1 jam. Itu yang sering kita lakukan. Saya sendiri juga sebelum itu CDP juga pernah melakukan hal ini. Ya. Berikutnya yang membuat rasa bersalah. Ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu.
berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Jadi di murid ini dibikin rasa bersalahnya, dimunculkan dia seolah-olah melakukan kesalahan yang luar biasa besar, sehingga ada sikap atau sifat yang dimana si anak ini merasa, oh aku salah ya ternyata. Itu yang kadang-kadang sering kita lakukan dan tidak terpikirkan kalau itu salah satu contoh dari membuat rasa bersalah. Berikutnya Pak Amdan. Yang berikutnya adalah sebagai posisi kita sebagai teman. Kata-katanya seperti ini. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu saat melihat anak memakai atribut, dia panggil dia akan seperti ini, seolah-olah sebagai teman. Kita memposisikan sebagai teman ke murid kita. Apakah itu tepat? Apakah itu baik? Nah, itu yang akan kita renungkan. Yang kedua, yang berikutnya, yang keempat ini adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Ini sebagai pemantau, kita sebagai pemantau. Ini yang mungkin Bapak Ibu sama lakukan, kan? Tidak mau mengerjakan PR, gitu ya. Anak-anak dibilang kamu mengerjakan PR, sekarang ngerjakan ya, nanti akan dibutuhkan. Itu salah satu bukti atau contoh kita sebagai pemantau. Yang terakhir, kita sebagai manajer. Nah ini salah satu. Kita sebagai manajer ya, di mana kita sebagai manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer Bapak Ibu. Ini adalah saya typo ya sebagai pemantau itu kan. Sebenarnya sebagai manajer dan ini yang harusnya kita lakukan apabila kita sebagai guru yang tepat. Tapi selama ini kadang-kadang kita manusia biasa Bapak Ibu. Jadi kita kadang-kadang sering melakukan ya kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai pemantau, ya. Kadang kita sebagai manajer. Kenapa? Karena ada sesuatu pemicu yaitu emosi. Kadang-kadang sih lah. Tapi anak ini kan berbagai macam ya. Ada yang anak ini selalu membuat emosi kita sehingga langsung muncullah kata-kata kita menghukum. Tapi yang tepat harusnya kita sebagai manajer. Oke, berikutnya bangunan. Ya, di sini kita akan mencoba mencari tahu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, tadi kita itu sebagai penghukum, pemantau, atau teman, atau manajer. Ya, kita lihat. Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira kita sebagai posisinya sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Coba Pak dibuka jawabannya. Wih, hebat ya. Sekarang ini kita begini. Berikutnya Pak. Posisi kita sebagai apa ya? Kalau kita ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya, apa kira-kira? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Teman? Pemantau apa manajer? Yang mana Pak Dulu? Penghukum. Coba Pak dibuka. Penghukum, ya hebat ya. Dulu gambar ini ya. Pertanyaan yang kedua. Bisa ya Pak? Aku bisa. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisinya sebagai manajer. Coba Pak dibuka jawabannya. Iya, betul ya. Sebagai manajer. Next Pak, berikutnya. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa? Teman. Coba Pak dibuka jawabannya.
Oh iya, teman. Lanjut berikutnya. Nah ini ya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Tadi ada yang punya apa tadi? Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau sama manajer. Pemantau, coba Pak dibuka. Iya, pemantau ya, benar loh Pak Ibu. Ternyata, ya begini ini hebat ya salah satunya. Jadi dia bisa membedakan dari kondisi kita bisa menjawab apa yang mulai bisa menjawab dengan baik. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini adalah materi saya berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas gitu ya? Ada yang mungkin tahu Bapak Ibu kenapa kok harus kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa? Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan murid. Kalau peraturan kelas yang buat siapa? Gurunya. Oke Pak, dulu Pak. Oke ya, ini ya pembentukan keyakinan kelas. Memang benar tadi Bu Eni bilang bahwa keyakinan kelas itu biasanya disepakati secara bersama-sama dengan murid. Kalau keyakinan sekolah dengan seluruh warga sekolah. Di sini kita lihat pembentukan keyakinan kelas itu satu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi di sini tidak ada kata-kata negatif seperti dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, kata-kata seperti itu dihilangkan. Diganti apa? Dilarang membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu salah satu jawabannya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi di setiap sekolah mungkin keyakinan kelasnya akan berbeda Bapak Ibu dengan sekolah-sekolah yang lain. SMP 34 memiliki anak-anak yang unik sekali, beragam, bahkan satu kelas itu unik-unik semuanya, tidak akan seragam. Jadi kalau kita melakukan keyakinan kelas di kelas yang ini, mungkin bisa berbeda di kelas yang satunya. Karena anak memiliki tipe karakteristik yang berbeda. Jadi lahir, anak itu bukan seperti kertas putih yang seperti yang kita berlalu-lalukan dulu yang kita dengarkan bahwa anak kecil seperti kertas putih tidak seperti itu tentang itu. Karena anak itu memiliki bakat yang terpendam, ya, bakat alamnya yang terpendam. Jadi kita sebagai guru hanya memupuk dan membaca. Ya, berikutnya adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya, kalau itu keyakinan kelas kita buat, maka kita akan melibatkan semua. Itu contohnya. Saya membuat keyakinan kelas di kelas 8E, kelas saya sendiri. Mereka antusias Bapak Ibu, dari berapa 20 siswa itu ada 7 yang disepakati, ya, seperti itu. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini adalah pendidikan restitusi. Mungkin bagi teman-teman BK, teman-teman konseling ini mungkin sudah didapatkan ya sebelumnya dan sudah diterapkan dengan baik. Kita sebagai guru, saya di sini menyampaikan semuanya ke teman-teman Bapak Ibu guru di sini agar semuanya juga sama-sama tahu dan sama-sama mengerti bahwa ini loh yang kita lakukan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat memberikan mood yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah Pak Amdan sebutkan bahwa pendidikan restitusi itu tidak bisa sampai di situ, tapi harus diberikan konsekuensinya. Tidak hanya berhenti setelah dilakukan pendidikan restitusi, ya selesai, itu bebas. Tidak seperti itu. Jadi harus diteruskan dengan konsekuensi yang didapatkan. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Jadi kita tanya dari hati ke hati.
Kadang kita menjudge orang atau menjudge anak itu, oh anak ini nakal, si A ini nakal nih, ternyata nih pasti nih anak ini selalu berbuat masalah. Terus banyak bapak ibu guru yang nimbrung di situ ya, oh iya pak benar, buat onas nih, itu kan yang sering kan kita lakukan. Jadi ngejudge orang lain atau ngejudge anak itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita lakukan tanpa sadar ya, langsung mengalir aja. Karena apa? Mereka melakukan itu. Ternyata kalau kita panggil, bagaimana caranya agar tidak mempermalukan si anak, kita panggil anaknya. Kita panggil, kita ajak ngobrol, kita tanyakan dengan 3 tahun seperti itu, anak itu akan berbicara. Dan kita harus konsisten untuk melakukan, memberikan konsekuensinya dan melakukan pemantauan terus. Tidak berhenti sampai di situ selesai ya sudah, bukan anak saya kok. Dan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Nah, di sini masalah identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan atau pernyataan ya. Yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah loh melakukan itu, ya. Jadi kata-kata ini selalu kita lakukan pada saat menstabilkan identitas. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu mencari solusi atas permasalahan ini. Dan berikutnya, kamu berhak loh merasa begitu. Jadi anak biasa ngobrol. Jangan anak ini mencontek nih. Kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Tahu Pak? Kenapa? Dia bilang, saya tadi mencontek Pak saat ulangan. Oh, Bapak tahu. Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama, mungkin dulu kesalahan Bapak juga ada. Nah, berikutnya kita akan yang kedua Pak, yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, maka beberapa pertanyaan atau penyakit itu akan timbul seperti ini. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan seperti itu. Salah satu contoh bukti atau pernyataan dari kata-kata kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu penting buat. Kata-kata yang lainnya bila kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang mungkin para guru-guru BK lebih profesional ya Bapak Ibu ya, karena mereka dibekali secara psikologi anak secara lebih banyak porsinya daripada guru-guru yang mata pelajaran seperti Bu Jeno ini ya, Bu Dian. Berikutnya Pak, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip setiap teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif. Jadi ada beberapa pernyataan, salah satunya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah kalimat-kalimat pernyataan atau pertanyaan yang dilontarkan kita sebagai guru kepada murid yang sudah melakukan sebuah pelanggaran atau melanggar dari keyakinan kelas. Berikutnya Pak, dari Bapak Ibu contohnya saya melakukan contoh penerapan pendidikan. Ini validasi tindakan Pak. Ini saya mau validasi ke anaknya untuk tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Ini tidak tahu.
Ini yang ketiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih ya. Sehingga kita bisa mengetahui Nggak ikut Ya, ini ya, itu tadi adalah restitusi dan ini adalah dokumentasi yang jelas. Mungkin dari sini Bapak atau Ibu guru yang ada di ruangan ini mau bertanya tentang pemaparan yang sudah saya jelaskan dari pola 5 posisi kontrol dulu sampai ke keyakinan kelas sampai ke restitusi ketiga. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Gimana? Tidak ada? Iya, benar itu. Oh iya itu ngomong gimana? Baik, ini ada pertanyaan bagus dari Ibu Lucia ya. Lucia menunjukkan kondisi atau keadaannya di mana. Misalkan Lucia ini sebagai murid saya, kelas ya, tidak piket nih, misalnya dia tidak piket. Maka yang pertama saya lakukan apa? Adalah mengundang murid yang tadi yang melanggar, saya panggil sebelumnya ya, mohon maaf Lucia saya panggil Lucia, bisa nanti ke ruangan Bapak sebentar. Nah, nanti saya tanya ke si Lucia ini, ya, Lucia kenapa? Ada yang kamu tahu nggak kenapa saya panggil begini? Pasti dia akan menjawab. Ada yang menjawab ini, kenapa ya Pak? Saya dipanggil sini. Kalian itu ya Bapak Ibu ya. Terus dia bilang, oh iya Pak, saya paham. Karena tadi saya tidak piket atau kemarin saya tidak piket seperti itu. Itu sudah menanyakan identitasnya. Terus kemudian saya memvalidasi. Nah, kenapa kamu tidak melaksanakan piket? Kan banyak alasannya ya. Dia, iya Pak tadi sudah sama mama lebih cepat, sehingga saya lupa. Atau dia beralibi, mohon maaf Pak, tadi saya capek, saya harus pulang cepat. Nah, itu kan dia mulai menstabilkan, jadi dia langsung di sini ya, saya akan melakukan tindakan dengan kelasnya. Nah, menurut kamu sudah melanggar atau belum melakukan keyakinan kelas yang mana? Jadi dia kan berpikir dia Pak, saya belum melakukan keyakinan kelas yaitu yang bertanggung jawab. Kan di situ ada bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Jadi termasuk tidak mengerjakan tiket kelas itu termasuk tanggung jawab. Jadi dia kemudian dia akan bilang, oh kita tanggung jawab lah. Selesai sampai di situ, enggak, kita memberikan konsekuensinya. Jadi setelah kita pertemukan solusinya itu permasalahannya di mana, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah melanggar keyakinan tanggung jawab kelas. Jadi dia konsekuensinya apa? Nah, kita ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Kalau konsekuensinya itu maka dia mungkin dia Pak baik saya akan melakukan tiket, menggantikan tiketnya dia yang tertinggal di lain hari, dia akan double gitu. Itu kan masih dalam satu frekuensi yang sama. Jadi tidak boleh menghukum Kak itu kamu lari 10 kali enggak boleh. Harus menggantikan konsekuensinya yang sama, yaitu menggantikan tiket di hari yang dia menggantikan hari yang dia tidak tiket. Mungkin
ini sudah nggak pikir, senang nggak pikir, ya. Oh, begitu. Ya. Kalau seperti itu kita akan konsultasi lebih lanjut Bapak Ibu. Ya, mungkin kita akan mengambilkan, kalau saya sebagai wali kelasnya saya akan konsultasi dengan orang tua dan untuk membantu apakah benar anak ini alasannya kalau dijemput cepat itu karena mamanya kan kadang-kadang kan berkali dia lalu tentang kalau saya pikir ngomongnya lah dengan mama dijemput cepat dan dia pikir tahu seperti itu. Ya, terima kasih Bu Lili. Nah, ini yang terakhir dari saya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar dari pendidikan nasional. Oke. Ya, ini berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hamdan untuk menampilkan contoh tentang keyakinan kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu. Terima kasih, ada yang kelupaan Bapak Ibu. Mohon maaf saya ngomong lagi. Harusnya sudah selesai. Tapi dari tagihannya memang harus menunjukkan apa yang sudah dilakukan terkait dengan modul ini. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi khususnya foto bukan video, karena memang tidak saya video. Di situ saya menerapkan segitiga restitusi ada 4 kasus. Ini kasus pertama. Yang pertama yaitu pada saat siswa bermain HP saat pembelajaran. Gak langsung saya omeni di dalam kelas Bapak Ibu. Saya panggil. Anak itu kadang-kadang ada yang mentalnya baja, diomeni tapi guyu di dalam kelas itu padahal gak diisin gitu. Tapi ada siswa yang malu ketika diingatkan langsung di dalam kelas, dan itu akan membekas di dalam diri siswa. Itu saya panggil dan saya menggunakan 3 tahapan tadi. Menstabilkan identitas biar anak itu nggak merasa takut, dia lebih nyaman dalam menyampaikan. Terus saya menanyakan validasi hal yang salah. Kamu main HP di kelas pasti punya alasan. Apa alasannya? Nah, itu kita mau validasi kesalahannya. Terus yang terakhir ya tadi menyerahkan keyakinan seperti Pak Yudo tadi. Yang kedua yaitu penerapan segitiga restitusi pada siswa yang terlambat. Ya, siswa terlambat juga saya panggil di dalam ruangan. Dulu pernah saya menggunakan langsung di dalam di depan gerbang. Lanjut Pak Yudo. Nah, itu langsung di depan gerbang. Meskipun sudah diberikan segitiga restitusi, tapi tetap harus melaksanakan konsekuensinya. Dicatat, terus membersihkan taman. Tadi juga itu konsekuensinya. Tadi yang tidak memakai seragam tadi sudah diberikan restitusi, sudah tahu dia menyampaikan masalahnya apa, solusinya bagaimana, tapi tetap harus menjalankan konsekuensinya. Ikut dengan Pak Willy memilih sampah. Meskipun sudah kita berikan segitiga restitusi. Itu juga siswa yang tidak tertib, atribut seragam hari Senin dibariskan, terus dan ditanyai satu-satu. Gitu, dengan segitiga restitusi. Yang berikutnya keyakinan kelas. Nah, ini juga saya sudah menerapkan. Alhamdulillah saya masuk ke kelasnya Bapak Ibu semua juga sudah ada budaya positif, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tata tertib kelas. Itu intinya kita sudah berusaha membuat sebuah kesepakatan bersama di dalam kelas itu, meskipun namanya berbeda-beda. Ada yang kesepakatan kelas, ada yang budaya positif, ada yang keyakinan kelas, ada yang tata tertib kelas. Tapi intinya kita sudah berusaha membuat itu di dalam kelas secara kesepakatan bersama. Itu di kelas 9H. Dan saya juga mau kelasnya Pak Dion itu sebagai inspirasi saya. Kelas 9C ada keyakinan kelas yang ditempel besar di depan. Itu kalau siswa ada yang rame, ada yang melanggar keyakinan kelas, langsung kita tunjuk, dibaca, langsung siswa menang.
langsung diam. Oh ya, saya melanggar itu Pak, langsung diam. Karena memang selalu kita ingatkan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dibangun. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu dari kami. Diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pombel Komunitas Belajar Seperti Baja yang sudah memfasilitasi kami dengan saya dan Pak Yudo untuk melakukan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk pribadi diri kita, dan untuk siswa-siswa kita. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Yudo ada yang disampaikan, monggo sebelum closing penutupan. Langsung closing Pak. Saya bukan lagi ya jago yang pantun, tapi terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam diseminasi video positif yang kami lakukan bersama dengan Pak Hamdan. Saya ucapkan banyak terima kasih meluangkan waktu yang cukup panjang hari ini. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini, dan saya sebagai partner dari Pak Hamdan mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita tutup dan kita akhiri diseminasi ini, maka saya dengan hormat untuk meminta Pak Torik untuk menutup dengan doa. Terima kasih. Pak Torik, mohon ini Pak Torik untuk Alhamdulillah, masyarakat kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti bersama pada siang hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina وتغفرنا به من حاجة وتكفرنا به من شيء وترفعنا به درجات وتبلغنا الشر ويحسن الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا فهم نبيك وحفظ المرسلين الحميد ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. terima kasih Pak Torik. Berdua dok, tangan. Makasih Pak Hamdan.